diwakili oleh Mas Cindra. Mas Cindra ini SMA 7 angkatan 67. Ya. Ya. Ini kuasa hukumnya PUPR. Nah. Kemudian ada Mbak Ria dari Tarakanita angkatan 70. Silakan. Kemudian ini yang akan membacakan deklarasi untuk Bang Dul. Dan saya mohon dari angkatan-angkatan wakilnya SMA 1. Silakan maju ke depan. Ini Albert SMA 1. SMA 3 Mbak Rati. SMA 6. SMA 6 silakan Mbak Ina. SMA 6, SMA 11. SMA 11 mana? Ya, nah, ini juga angkatan 67. Ya, SMA 10, sorry, kelewat. SMA 10, Mbak Queen. Ya, ini angkatan 75, ya kan? SMA 34, silakan. Di Mbak Dewi, angkatan 70. Angkatan 70 mana angkatan 70? SMA 70. SMA 70. Silakan. Oke. Dan Tarakanita. Vera. Oke. Sekarang waktunya kita membacakan deklarasi untuk Bang Dul. Mana? Kita semua mengikuti apa yang diucapkan oleh Mas Cindra. Ya. Mulai ya. Bang Dul. Deklarasi alumni lintas angkatan. SMA Negeri Jakarta Pusat. Dan Jakarta Selatan. Dukungan pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Dalam pilkada 2024 daerah khusus Jakarta. Dengan puji syukur kepada Tuhan, kami yang bergabung dalam ikatan lintas alumni SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 di Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 SMA Negeri 6 SMA Negeri 10 SMA Negeri 11 SMA Negeri 34 SMA Negeri 70 SMA Tarakanita di Jakarta Selatan menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya ulangi sekali lagi, Mas Pram dan Bang Dul. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa khusus Jakarta. Pada pilkada 2024. Kami percaya pengalaman dan dedikasi mereka akan membawa perubahan positif bagi Jakarta.
Mas Pram memiliki latar belakang politik yang kuat. Sementara Bang Dul peduli pada budaya dan kesejahteraan masyarakat. Visi dan misi mereka selaras dengan harapan warga. Seperti mengatasi masalah transportasi umum, kemacetan, pengembangan infrastruktur, khususnya untuk generasi muda. Kami mengajak seluruh warga Jakarta, khususnya alumni SMA Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, untuk bersatu mendukung dan memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul pada Pilkada 2024 demi Jakarta yang lebih baik dan berkeadilan. Bersemangat untuk Jakarta menyala. Bersemangat untuk Jakarta menyala. Bersemangat untuk Jakarta menyala. Mas Pram, Bang Dul, pemimpin untuk semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati langkah kita. Jakarta, 5 Oktober 2024, alumni SMA Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Tertanda bread. Semua ada. Terima Bang Dul. Mohon sambutan dari Bang Dul sedikit. Ya. Jakarta milik kita, Bang Dul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya mohon ikhlasnya kita semua hari ini. Kita kehilangan sahabat. Telah meninggal dunia Romo Beni Sutrisno, meninggal semalam di Pontianak. Hari ini akan dibawa ke Surabaya dan akan dimakamkan di Malang. Pasti teman-teman yang dari Katolik tahu siapa Romo Beni. Beliau adalah salah satu juga mentor saya. Saya kenal beliau dari sejak tahun 2007. Dan sekali lagi, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan arwah almarhum diterima di sisi Tuhan. Mengeningkan cipta dimulai. Selesai, terima kasih. Teman-teman semua, saya tidak ada kata kecuali ucapan terima kasih atas deklarasi yang memang disampaikan pagi hari ini. Hari ini memang sengaja Warung Sidul ditutup untuk dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah menyambut teman-teman yang deklarasi pagi hari ini. Kemudian nanti jam 10 akan ada lagi tamu untuk deklarasi lagi. Tapi jam setengah 11 atau jam 11 saya harus pergi ke Bogor, tepatnya ke Batu Tulis. Saya nggak usah ucapkan saya ada di mana dan ketemu dengan siapa. Tapi artinya itulah tugas saya hari ini. Dan setelah itu nanti saya berlatih debat di malam hari. Teman-teman sekalian, Mas Pram dan saya sangat berterima kasih. Kalau kita melihat tolok ukur hasil survei dari minggu ke minggu mengalami kenaikan yang luar biasa. Itu bukan karena kehebatan Pramono Anung dan Rano Karno, tapi itu memang kehebatan Jakarta yang seperti Bapak Ibu hadir hari ini. Inilah yang meningkatkan survei kita berdua meningkat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bekerja pada tanggal 28 Agustus
pada waktu itu kita langsung mendaftar ke KPU. 28 Agustus, kemudian survei pertama 6 September. Itu artinya cuma 10 hari. Survei kita pertama itu 28%. Nah, kemudian meningkat lagi pada tanggal itu meningkat jadi 31%. Nah, kemarin dari lembaga survei baru itu sekarang kita 36%. Nah, artinya yang sebelah awalnya 51 sekarang tinggal 47. Nah, saya sangat yakin setelah deklarasi ini selesai, survei minggu depan akan meningkat lagi. Karena saya yakin pakar-pakar ini akan bergerak di tengah masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat Jakarta bahwa ini adalah pilkada kita. Bapak Ibu sekalian, Jakarta akan ditinggal. Dia tidak menjadi ibu kota, dia hanya menjadi daerah khusus Jakarta. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 telah mencanangkan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Nah, inilah kenapa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PD Perjuangan memerintahkan Pramono Anung sebagai gubernur dan Rano Karno sebagai wakil gubernur. Karena kita sangat paham, Pramono Anung ini adalah orang yang sempurna untuk bidang birokrasi. Dia menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ibu bisa bayangkan, kalau ibu kota pindah ke IKN, Jakarta tidak diharmonisasi dengan pemerintah pusat, Jakarta akan menjadi belakang. Karena kita tahu sekali, secara kenyataan, secara partai kami berbeda. Presiden terpilih yang memang kita sepakati Pak Prabowo adalah dari Gerindra, sementara kami dari PD Perjuangan. Tapi insya Allah dengan pertemuannya akan terjadi segera antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo, Indonesia akan menjadi sejahtera kembali. Nah, jadi tidak ada kata lain, saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak akan membacakan misi-misi di sini. Silakan nanti tanggal 6 lihat debat kami, bisa langsung di TV. Artinya hari Minggu tanggal 6 jam 7 malam kita akan lakukan debat pertama di J-Expo di Kemayoran. Nah, jadi setelah ini deklarasi, saya bangga, bahagia. Kami sudah sediakan lontong cap gome khusus buat ibu-ibu, tapi kita nggak bisa menyediakan makanan yang lain karena memang makanan hari ini tutup khusus buat ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, mungkin acara kita di sini sampai jam 9 seperempat. Karena setelah itu rombongan kedua datang dan setelah itu saya harus meninggalkan tempat ini menuju ke Bogor. Terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk Jakarta bisa kita hasilkan dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bang Dul, tepuk tangan juga untuk Bang Dul. Bang Dul jangan pergi dulu Bang Dul. Ada teman-teman dari SMA 1, tolong ke sini yang memberi pertanyaan, jangan panjang-panjang, Bang Dul jangan singkat. Kalau saya Bang Dul akan menjawab bersama. SMA 1 silakan, SMA 3 silakan, SMA berapa kita dia mau bertanya ya? Tara Kanita silakan di sini silakan. SMA 7 Mas Indra. Satu lagi SMA 11. Enggak, monggo. Ya, silakan. Kita mulai dulu dari SMA 1. Iya. Awas Pak, kamu geser dikit. Kita lihat tutup TV-nya. Nah, enggak, kamu sini. Nah, oke. Ren, pas ke sini. Ya. Oke, halo selamat pagi, Bapak, Ibu semua, Bapak. Perkenalkan saya Amanda Tania. Saat ini baru lulus dari jurusan Ilmu Politik Universitas Udayana. Wow. Kamu SIP? Iya. Saat ini saya ingin bertanya, kemarin saya sempat membaca di website PR Jakarta tentang program Jakarta Berwisata di poin nomor 10.
10 yaitu kampanye wisata Jakarta from North to South. Yang ingin saya tanyakan itu dengan kondisi yang sekarang di mana anak muda itu sangat jaksel sentris. Nah, dengan tulisan from North to South, mungkin kalau di Jaksel itu akses transportasi umum itu sangat mudah, terus pedestriannya sangat tertata dengan rapi, terus ramah disabilitas juga. Kemudian bagaimana pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini bisa mengimplementasikan program ini dengan efisien dan juga dapat terjangkau oleh seluruh kalangan di DKI Jakarta. Terima kasih. Itu tentang transportasi ya, Bu ya. SMA 3 ya. Perkenalkan diri Mbak. Ya. Perkenalkan, saya Yanti dari SMA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bang Dul. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin menitipkan pesan program untuk Jakarta yang lebih baik, lebih bersih. Ini berkaitan dengan populasi kucing stray, kucing liar. Jadi ini sudah jadi masalah yang sangat para pet lover dambakan, para rescuer, para street feeder. Itu bagaimana penanggulangan, maksudnya kalau bisa di setiap kota bagian Jakarta Utara, Timur, Selatan, dan itu masing-masing mereka punya shelter. Mungkin kalau bisa ada klinik yang kalau bisa gratis kalangan bawah, karena kalau yang punya pet shop atau punya toko atau punya klinik bagus. Dan juga kalau bisa ada di dinas terkait, di bawah dinas peternakan kalau saya tidak salah, itu bisa mengadakan steril gratis kalau perlu jemput bola itu ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung sampai ke level kelurahan mungkin ya, ke kota, untuk kontrol jumlah populasi yang makin hari makin meningkat ya, karena mereka itu aja Bang Dul karena waktunya terlalu terbatas. Terima kasih. Next, SMA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul, saya Cindra Parma, lulusan SMA tahun 67. Jadi usia sekarang 75. Saya lama berkiprah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pesan atau pesan warga Jakarta untuk Bang Dul dan Mas Pram ini adalah bagaimana kita memperbaiki atau merenovasi kampung kumuh. Tidak jarang dalam satu keluarga hanya ada satu kamar. Di situ dia bertukar baju dan melakukan hubungan. Lain-lain dia di luar rumah, Pak. Tidur entah di mana-mana. Tak cukup. Ini tantangan yang perlu segera diatasi. Mungkin susah jawabannya, tapi paling tidak kampung kumuh sedapat mungkin harus segera kita atasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya potong dulu nggak? Ini mestinya angguran kita sambil duduk. Amin. Karena satu, kedua, ini mestinya pertanyaannya harus saya tulis ini. Nah, Jadi lebih bagus kita sambil duduk aja, kita lanjutkan. Setuju? Supaya bisa saya tulis ini. Ya, Saya bukan main HP tapi mencatat apa yang... Oke, kita sambil duduk ya. Yo, silakan. Siapa lagi? Presiden dan Menko Perekonomian. Agak sedikit saya ingin usulkan dengan Bang Dul dan juga mungkin disampaikan kepada Mas Pram. Karena kita umurnya sudah banyak, jadi hanya satu usul saya, apakah mungkin Bang Dul usahakan atau dimasukkan di dalam program Bang Dul untuk dukungan sosial bagi para lansia atau istilah kerennya baby boomers. Mungkin itu bisa membantu. Memang kita harus lihat situasi keadaan yang bersangkutan, tapi banyak pensiunan yang tidak dapat pensiun atau tidak ada pekerjaan atau sebagainya. Itu aja Bang Dul, pendek aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Next. Saya Vera dari SMA Tarakanita angkatan 71. Mengenai masalah air nih Bang Dul, Jakarta kan permukaan tanahnya turun dengan drastis. Sementara pemakaian air tanah sangat banyak di Bukit Tinggi, perkantoran, perumahan dan sebagainya. Dan juga untuk perumahan, PAM tidak dapat memenuhi kebutuhan air sehingga warga banyak memakai jet pump. Bagaimana mengatasi supaya suplai air untuk warga Jakarta terpenuhi dengan baik sehingga mengurangi penggunaan air tanah, Mas? Terima kasih Tarakanita SMA 10. Yo, jangan banyak-banyak, ntar lupa nih. Satu lagi nih terakhir Bang. Terima kasih sebagainya. Mengingatkan saja dan mengingatkan mengenai pengembangan konsep Transit. TOD. Nah, kita sudah mengenai yang tapi kita belum menjangkau ke seluruh kawasan. Fasilitas transportasi moda dan pengembangan akses bagi transportasi, perpindahan moda, kemudian akan menggabungkan penduduk dari seluruh aktivitas kegiatan kota. Seperti contohnya di daerah Pemkot tinggal di 2,5 tahun. Di sana itu kita kabupaten tren di apa namanya keterangan itu tren jam 9.10 terus 9.10 kan udah ya tepat sekali. Bus juga demikian, rasanya kita tidak bisa tidur. Nah, kemudian juga konsep-konsep pejalan kaki yang manusiawi atau mengenai konsep walkability jadi aksesibilitas dari seluruh hunian-hunian di Jakarta kepada ruang-ruang kegiatan pertanian. Itu yang kedua adalah nantinya kalau misalnya IKN jadi ibu kota negara, saya berharap bahwa Jakarta bisa jadi kota wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah, wisata belanja, dan mungkin wisata agama, gitu, religi. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih dari SMA 10, terima kasih. Kakak-kakak, adik-adik yang tadi memberikan. Satu lagi dari saya 70 untuk sampah sedikit tadi. Ya, untuk sampah. Oke, ini. Tadi kita udah dari SMA 1, SMA 3, SMA 7, SMA 11, Tarakanita, SMA 10. Gini, Bang Dul akan merangkum semua pertanyaan-pertanyaan karena waktunya ya. Jadi mohon maaf gitu, mudah-mudahan rangkuman yang Bang Dul menjawab pertanyaan kakak adik semua. Betul Bang Dul? Iya. Sekarang mohon maaf saya sedikit untuk masalah sampah Bang Dul. Ya, Pak. Bang, untuk masalah sampah. Anda dari mana? Dari SMA 70. Ahlinya apa bicara sampah? Saya warga negara Pak. Oh, bukan anak orang lingkungan. Bukan sih, kita perlu masukkan itu kalau ada konsep. Karena dari RT RW saya di Gandara Selatan. Oke. Itu nggak ada TPA. TPA nggak ada. Ini yang biasanya di jalanan itu ada box sampah dan nanti itu udah hilang. Jadi masalah sampah itu dari RT RW sampai kurang itu memang penting, Bang. Ya. Makasih Bang, itu aja. Itu aja, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SMA 70. Sekarang waktunya Bang Dul menjawab semua pertanyaan. Wow, ini jujur kayak orang ujian ini. Saya nggak persiapan menjawab. Kalau tahu begini saya siapkan materinya dan kalau perlu dengan presentasi supaya puas. Sekarang saya minta maaf dengan anak saya dari bertanya tentang wisata South North ya. Ya memang sekarang Jakarta ini dipecah ya. Kalau dikatakan populasi secara geografi, Jakarta ini bisa dilihat yang paling padat itu memang di wilayah-wilayah selatan. Itu yang paling padat. Selatan ini hampir 2, juta orang. Semua berkumpul di sini. Dan problematiknya di selatan ini setiap wilayah-wilayah ujung coba kita lihat pasti bottleneck.
Jakarta besar, begitu masuk Bekasi langsung sempit, betul nggak? Nah ini namanya kita mau pindahin dari north dari south ke north supaya apa? Ini terurai ini kemacetan ini. Intinya memang kepada tourism, tapi artinya infrastruktur dari transportasi ini harus didesain. Sekarang barangkali ya jujur kita belum masuk ke dalam balai kota, tapi kita sudah lihat bahwa Jakarta sekarang ini menambah 500 unit busway baru. Bahkan ada jalur khusus A14 dari Senen ke JIS, itu khusus busway. Ini salah satu usaha untuk membelah nih. Nah jadi memang spesifiknya kalau memang bertanya ini mesti saya kasih lihat gambar supaya paham. Mungkin itu yang pertanyaan. Yang kedua soal kucing. Mbak, memang Mas Pram kemarin tuh kita diundang oleh komunitas hewan, ini Save Animal namanya kan. Bahkan Mas Pram itu mempunyai pemikiran apakah kita bisa siapkan satu pulau untuk kucing. Karena di luar negeri ada yang seperti Jepang, ada satu pulau khusus buat kucing. Itu satu. Kedua tentang vaksin. Saya minta maaf Mbak, saya penggemar binatang, bukan hanya kucing. Saya ada kucing, 4 kucing, tapi saya penggemar binatang. Awalnya saya dulu di sini di rumah ini punya orangutan. Ada 2 orangutan. Sebetulnya kenapa saya gemar binatang? Karena konteksnya waktu itu saya ingin buat film persahabatan antara manusia dengan hewan. Nah kemudian jangankan burung, saya di sini piara tokek Mbak. Artinya bagi saya hewan-hewan ini sangat mengisi gambar. Mungkin saya nggak tahu ya Mbak nonton sinetron atau tidak, tapi Mbak akan lihat suasana berbeda kalau Mbak nonton Sidul dengan sinetron Sarehat. Kalau Sidul Mbak akan dengar suara kampung begini. Di pengajian jauh kan, burung, kadang-kadang tokek. Karena di Jakarta nggak mungkin sebuah kampung tuh sepi seperti sinetron Indonesia. Saya sengaja Mbak, coba kita dengar, ini kan hidup nih. Kuping kita kayaknya apa ya, atmosfer di kita ini kaya. Jadi intinya tentang vaksin itu kita akan cari jalan. Karena maaf Mbak, paham saya, vaksin itu mahal. Saya ini sebulan sekali suntik, 3 bulan kali suntik. Baru aja beli makanan cuma beli pasirnya udah 1,2, betul nggak? Jadi insya Allah Anda dicari jalannya. Steril tadi ya betul. Kemudian tentang rumah susun, Bang, kemarin kita memang berkunjung ke Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu memang memberikan bukan solusi, tapi PR buat Jakarta itu dibilang rumah vertikal. Tidak ada cara Jakarta ini harus menaikkan. Sama seperti Singapura membangun kota. Dulu Singapura tahun 50-an sama seperti Jakarta. Tapi pemerintah kebetulan dia juga negara, dia berhak melakukan apa saja, dibikinlah apartemen atau rumah susun. Sehingga selesailah masalah masyarakat di kota di Singapura. Artinya memang dulu pernah nggak dengar ada program 1 juta tower. Nah itu programnya Pak Yusuf Kalla, cuman memang tidak berjalan karena investasinya besar, sangat besar. Artinya itu tidak bisa dipikul oleh APBD DKI, itu harus negara. Nah jadi mungkin pertanyaan itu. Kemudian tentang lansia, benar Bu, lansia ini akan menjadi fokus kita karena barangkali besok tanggal 8 Oktober saya masuk lansia, umur saya 64 tahun. Artinya saya juga memikirkan nasib saya dan nasib lansia lah. Sebetulnya untuk bantuan stimulus lansia ini ada, tapi kita akan tingkatkan, kita akan lihat fungsionalnya. Kemudian masalah PDAM dari Mbak Vera, PDAM Jakarta ini memang sangat menyedihkan. Kita hanya punya sumber baku adanya di Jatiluhur, yang secara defisit airnya sudah sangat berkurang. Nah, saya minta maaf sebelum saya mundur dari Provinsi Banten. Banten itu dapat 14 proyek nasional dari pemerintah pusat. Termasuk ada satu bendungan terbesar di daerah Lebak namanya Bendungan Karian. Itu bisa menampung hampir 314 juta kubik air. Itulah yang akan menjadi air baku Jakarta. Bendungan sudah selesai, insya Allah akan dimulai pipanisasi. Dan jadi memang air ini menjadi masalah di Jakarta. Selain memang masyarakat menggunakan air tanah, juga memang sumber air baku kita sudah mulai terganggu.
Kemudian selanjutnya tentang TOT, transit. Betul ini Mbak, Indonesia sudah sepakat dengan konsep ini, tapi jujur ini biaya mahal sekali, sangat mahal, karena ini sebuah sistem. Nah ini minta maaf, kenapa sekarang ada undang-undang aglomerasi. Ini kan penyatuan wilayah. Sebetulnya aglomerasi ini sama dengan konsep Jabodetabek Punjur. Jakarta ini dulu ada wacana yang akan dipimpin oleh level menteri, karena dia bekerja sama dengan daerah penyangga, Depok, Bekasi, Bogor. Artinya Jakarta ini dilewati 13 sungai yang semua dari hulu. Nah jadi artinya ini yang mesti dikelola. Kemudian tentang sampah, ini problematik klasik Mas. Saya minta maaf Mas, mungkin kapan-kapan kita datang di komplek ini, kita ada pusat pelatihan pembuatan kompos. Saya tiap Sabtu Minggu buka warung di sini, tapi nggak ada sampah yang buang percuma di rumah ini. Semuanya kita bikin kompos. Di kompleks ini ada untuk pelatihan kompos. Artinya memang selain tempat pembuangan akhir, tapi masyarakat juga terlibat. Bank sampah ada kita di sini. Kita ada bank sampah di sini, ada di belakang. Bisa dilihat, bisa berlatih, bisa bagaimana caranya. Makanya Mas minta maaf, ini semua botol aqua yang ada di depan Anda ini tidak kami buang percuma. Ini kita simpan, minimal pemungut sampah itu menjadi pemasukan mereka. Dan semua tamu-tamu sini sangat sadar, tidak ada plastik yang kita buang percuma. Kita kumpulkan, selesai warung, kita beri kepada istilahnya tukang sampah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya nggak mau serius, saya sudah harus menyajikan Bapak Ibu sarapan pagi. Habis itu kita ramah-tamah saja. Oke, silakan makanan sudah bisa disiapkan. Sampai bilang anak Betawi penting deh. Sampai bilang anak Betawi